Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar lagi kami merenungkan firman Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus berkuasa dan menguasai, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat memahami setiap firman Tuhan dan petunjuk nasihat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita terambil dari Kitab Mazmur pasal 73 ayat 25. Kitab Mazmur pasal 73 ayat 25 yang demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita mengalami masalah, pergumulan, kehidupan yang berat ini, dan kita melihat peristiwa yang kurang baik dan goncangan yang terjadi di sekitar kita, seringkali kita ini menjadi lemah, dan terkadang kita tidak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Namun pemazmur di dalam Mazmur 106 ayat 1 mengatakan dan mengingatkan kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan menghendaki kita supaya senantiasa mengingat-ingat kebaikan-Nya. Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa bukan hanya mengingat kebaikan, tetapi juga mengucap syukur di dalam segala hal, entah dikala suka maupun duka, sedih ataupun gembira. Di dalam pasal 73 ini terlihat betapa pemazmur mengalami pergumulan yang sangat berat di dalam hidupnya. Awalnya ia merasa kecewa dan cemburu bila melihat orang-orang di luar Tuhan, karena hidup mereka seperti selalu mujur. Hidup mereka sepertinya selalu berbahagia, tanpa ada penderitaan ataupun kesusahan. Padahal mereka menentang Tuhan dan hidup jauh dari kehendak-Nya. Sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara, pemazmur yang selalu berusaha hidup benar dan menjaga hati agar tetap bersih, justru harus mengalami ujian demi ujian. Seperti yang dikatakan di ayat 14, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Pemazmur pun merasa percuma mempertahankan hidup benar. Pemazmur hampir saja terpeleset dengan kondisi yang demikian. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bukankah pergumulan semacam ini sering kali dialami oleh banyak orang percaya, termasuk juga dengan kita? Mari kita perhatikan janji firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab
apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Adalah tidak sia-sia kita hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saatnya orang-orang fasik akan menuai apa yang telah mereka perbuat. Apapun keadaannya, biarlah kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan erat. Saat kita makin melekat kepada Tuhan, bukan berarti keadaan kita langsung berubah seketika, tetapi justru kita sendiri yang akan diubahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, saat kita makin melekat kepada Tuhan, bukan berarti keadaan kita langsung berubah seketika, tetapi justru kita sendiri yang akan diubahkan oleh Tuhan untuk melewati dan mengalami fase kehidupan yang terus berubah ini. Kita akan diangkat masuk dalam kemuliaan. Itulah janji firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jangan pernah iri hati kepada keberhasilan orang-orang di luar Tuhan. Percayalah, orang benar tidak ditinggalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.